Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, kembali tentunya di kesempatan hari ini dan kita masih berbincang tentang tema Taubat Sebelum Terlambat dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ahmad Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang tentunya. Dan kita telah mendengarkan sedikit tausiah singkat sebagai pengantar kita untuk di sore hari ini. Langsung saja kita akan kembali ke segmen berikutnya, yaitu segmen untuk pertanyaan. Mungkin boleh silakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang untuk bertanya kepada Bapak Al-Ustadz. Siapa yang mau duluan? Silakan. Oh ya, boleh silakan Ibu. Tuh. Yang ini dulu. Yang itu dulu. Nah, silakan mikrofonnya. Boleh. Sebutin nama dan dari mana ya Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Baitur Rahim Permata 2. Di sini kami mewakili dari ibu-ibu ingin penjelasan dari Pak Ustadz tentang masalah taubat sebelum mati. Nah, kami minta penjelasan kepada Pak Ustadz tentang taubatan nasuha. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jadi jawab Pak Ustadz. Allah menegaskan dalam satu ayatnya dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Jadi perintahnya memang bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Ada tanda min alamati taubat, ya, sesuatu disebutkan taubat itu satu misalnya bahwa dia al-i'tiraf fil qalbi. Pertama, dia mengakui bahwa dia itu telah berdosa. Dia mengakui dengan sepenuh jiwa dia itu salah. Dia mengakui bahwa semua ini lakukan merugikan, satu kezoliman. Jadi ada pengakuan dalam diri, ya. Setelah itu kemudian an-nadamu 'alaiha. Menunjukkan penyesalan. Ya Allah, nyesel, aku mohon ampun ya Allah, saya menyesal selama ini tidak sholat, selama ini ngurangi timbangan, selama ini berdustat sama modal, selama ini motong dana bos, selama ini malsukan tanda tangan, apalagi wah semua dosa-dosa lah. Nyeselnya ya Allah, pokoknya nyesel. Ditunjukkan penyesalan itu dengan apa? Dengan tangisan. Nangis dia, bukan senyum, ya, bukan cengengis, tapi memang nangis. Penyesalan yang diikuti dengan tangisan. Kalau ketika dia sholat, basah itu sejadah. Ya, kalau dia sholat, ketika dia sholat, serak suaranya, bengkak matanya. Jadi memang betul-betul menyesali dengan tangisan. Tangisan karena takut kalau Allah memberikan hukuman di dunia, takut nikmat iman dicabut, dia meninggal dunia, takut hidayah dilepaskan, dia meninggal dunia. Harus takut begitu kita nih. Maaf, sedang berzina mati, sedang berjudi mati, maaf sedang melakukan kekerasan seksual mati. Sekarang kan dunia ini mengerikan. Kasus-kasus kekerasan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, judi. Lagi mabuk, teler, nabrak orang, masih juga tripping dia. Enggak lah. Ada kejadian itu kan, anak muda mungkin mabuk pengaruh obat, nabrak masih begini-gini di videonya itu. Coba, untung dia masih begini-gini, masih hidup. Kalau langsung mati saat itu. Itu misalnya. Yang ketiga, dia menunjukkan kesungguhan bahwa dia mau berubah. Dia tunjukkan kalau selama ini tadi tidak sholat, sekarang ketika waktunya segera dia wudhu. Yang selama ini nggak pernah ke masjid, ketika azan segera ke. Ada kesungguhan. Nah, yang kelima, ketika dia menunjukkan, dia meninggalkan kebiasaan at-tarku ala ma fa'ala. Dulu yang kebiasaan suka nongki-nongki, ngepep, mabuk, minum, segala kerjaan, dia nggak lagi. Komunitas itu dia tinggalkan. Dia tidak memutuskan silaturahim, tidak. Tapi karena dia tahu lingkungan ini tidak baik untuk dirinya, sementara dia sedang proses untuk menjadi baik, dia tinggalkan. Ya, kalau diajak, mana bro? Saya mau masjid. Udahlah bro, ke masjid kita ini aja. Maaf. Ya.
Karena teman-temannya begitu, salah satu menyebabkan kita itu betah dalam kemaksiatan, ya circle-nya. Ya kalau kita mau ya dirubah dong circle-nya, lingkungannya. Dulu suka judi, ya kalau mau tobat jangan lagi berteman yang suka judi. Dulu suka mabuk, jangan lagi berteman yang mabuk. Bukan kita mau tasalatan, bukan. Karena kita meninggalkan keburukan, kita nggak suka keburukannya. Sementara kita sedang berproses untuk jadi lebih baik. Ya kalau tidak sulit kita. Karena kan salah satu godaan yang berat itu ya teman. Maka kalau kata Nabi, kalau mau melihat seseorang bagian agamanya, lihat siapa temannya. Ya. Fanzur ila khalil, lihat siapa temannya. Oh wajar dia temannya baik-baik. Ngapa langit agak meredeng, beleng-beleng, temannya macam itu semua. Udah putus segaris, kurang secanting, ya wajar. Circle mereka buat sendiri. Nah, jadi itu Ibu ya. Jadi ada penyesalan, ada pengakuan, penyesalan dengan tangisan, kesungguhan untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan lingkungan atau kebiasaan atau siapapun yang berpotensi merusak proses kita untuk melakukan menjadi lebih baik atau berpotensi menarik kembali kita kepada kemaksiatan itu. Nah, itulah minimal ikhtiar kita itu. Kan Allah tahu itu. Melihat kesungguhan, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang pura-pura, siapa yang pencitraan, siapa yang kepalsuan. Allah tahu. Ya kalau kita kan hanya zohirnya nih, batinnya nggak tahu. Oh casingnya iyalah. Nah apalagi dunia sosial media, teorinya teori wahya. Wah di dunia maya, ya. Ketika dunia nyata. Ya kasus yang maaf, yang belakangan ini membuat kita merinding. Jangan-jangan iblis pun istighfar. Seorang pengasuh panti asuhan, tampilannya luar biasa itu. Anak-anak 8 sampai 16 tahun jadi korban kekerasan seksual. Ada yang sampai berkali-kali. Maaf, ada yang pasca sholat tahajud. Sudah berbuka puasa. Makanya kita kan nggak tahu kalau zohirnya. Nah, taubat juga begitu. Jadi kalau kita pun mau bertobat, ya bermohon ke Allah. Ya, sekalipun orang yang nyecak-cak aja tobat itu biarlah. Hanya tuh mulai sok-sok alim biarlah daripada nyesok setan terus. Kan itu. Iya. Nah berarti kalau kita tobat belum dengan sungguh-sungguh Pak Ustadz, dengan yang tadi ditanda-tanda Pak Ustadz bilang nangis dan sebagainya, berarti belum dikatakan sebagai tobat nasuha. Ya tapi teruslah bertobat sampai kemudian hari ini kita tobat, besok lagi, ya tobat lagi, mulai sampai betul-betul nanti merasakan harus tobat sungguhnya. Jangan kemudian dipatai kawan, oh udah laci, kalau ini tobat kemarin ngulang lagi, iya udah kalau saya tidak perlu ke tobat, salah. Sama seperti, kenapa sih kamu sholat, kamu kan pezina. Ya pezina biar jangan sholat, kemudian sholat. Karena sholat itu sendiri adalah satu perintah. Masih bisa sholat sekalipun lu pernah berzina, itu lebih baik daripada tidak berzina tapi tidak sholat. Syukur-syukur memang kita tidak berzina dan tetap sholat. Kan jangan kemudian, udah salah kau kan dulu masuk penjara, koruptor, gak usah sholat lagi, gak ada guna. Enggak, sholat tetap sholat. Justru kalau masih sholat, berarti masih ada rahmat. Berarti Allah masih peduli kita, Allah masih rangkul kita. Kalau Allah sudah berlepas, bari'um minna wa nahnu bari'um minhu, selesai. Allah nggak peduli kita, kita pun nggak pernah lagi terdengar, terpanggil, tergerak untuk mengingat Allah. Kalau sudah begitu, alamat dunia saro, mati neraka. Ibu, maaf, kalau kita sudah nggak peduli dengan anak nggak peduli dengan kita, yang rugi siapa? Anak lah. Kan jadi kiamat kalau sudah anak nggak peduli ke orang tua nggak peduli anak. Seralah kau nak telentang, nak bujur, nak jungkir balik, mama tidak peduli misalnya. Nggak disapa, nyo nak sakit terserah, nyo buntu biarlah, nyo mati apalagi, itu rugi. Nah maka ketika Allah masih nyinggung kita, mengingatkan kita dengan sakit, mengingatkan kita dengan musibah, harusnya kita bersyukur Allah masih peduli dengan kita. Makanya fafiru ilallah, segera lari temui Allah tuh. Nah kita ini banyak dosa, kita banyak salah. Makanya kalaupun belum bisa taubat nasuha, taubat terus aja. Taubat terus ya Pak. Pokoknya terus. Mungkin karena masih lemah hari ini, alhamdulillah 5 waktu. 2 hari lagi cuma 3 waktu. Tobat lagi. 5 hari ngulang lagi 2 waktu. Tobat lagi terus sampai memang betul-betul merasakan nikmatnya taubat. Kata Allah, nah serius sekarang ini. Kemarin masih cak-cak idak, ya. Katanya idak lagi, ya. Tobat punya anak, ya tobat sakitnya. Tahun depan hamil lagi kata kawan kan. Besok tobat pedas sambal mercot, besok sambal geledek, sambal petir, sambal ya. Kalau begitu nggak tobat-tobat, tapi nggak apa-apa.
Kalau kepada Allah terus, Bu. Ya, sampai kemudian kita betul-betul merasakan ada sesuatu yang hadir dalam diri bahwa memang taubat kita ini harus maksimal. Kita mohon ke Allah agar ini. Karena kan pasca taubat itu kan butuh istiqomah juga. Orang taat mesti istiqomah, orang taubat juga istiqomah. Jangan istiqomah dalam maksiat. Betul Pak Ustadz. Oke. Aku nih pokoknya tidak pernah sholat Ustadz, biarlah sampai mati. Kan buyan itu namanya. Oke Pak Ustadz, kita akan jeda iklan dulu. Baik pemirsa dan juga ibu-ibu, kita akan jeda iklan kembali. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro Kalbu TVRI Bengkulu.